siapa yang banting pintu tadi? Aduh, tenang. Mungkin yang pas gue ingat ada pohon jatinya sama batu besar. Semua arah jalannya juga sama, lo lihat deh. Pohon jati sama batu besar. Hah? Bentar. Aduh, gue baru sadar. Iya ya, kok sama semua. Aduh, udah. Ayo kesini aja. Ayo, cepetan. Ayo cepet, Dit. Makanya punya badan jangan gemuk-gemuk. Lari aja kayak ngebet. Capek gue, istirahat dulu ya. Iya ya, lagian kita udah jauh dari rumah itu. Dit, gue sebenarnya gak habis pikir loh. Kenapa kita tuh harus ngalamin kejadian kayak gini lagi sih? Gue juga gak tahu. Turun sintren. Dit, lu denger ya? Iya, nyanyian sintren itu kedengarannya gak jauh dari sini. Aduh, gimana nih, Mai? Ayo kabur lagi. Iya, ayo. Kalian tidak bisa meninggalkan rumahku. Kami tidak mau kembali. Kami mau pulang. Tidak bisa. Rumah kami sekarang sudah menjadi rumah kalian. Kenapa kamu memaksa kami untuk tinggal di rumah itu? Di mana Pak Solihun? Jangan tanyakan Pak Solihun. Dia tidak ada. Cepat kembali ke rumah itu. Dan kamu, aku akan menyiapkan dirimu menjadi seorang sintren. Enggak. Aku gak mau. Ayo, Dit, kabur. Ayo sekarang. Gue nggak bisa bergerak. Iya. Dia juga sama, Mai. Sekarang kembali ke sana. Aduh, kok kita jalan ke arah rumah itu lagi? Aduh. Setelah sekian lama menunggu calon sintren, akhirnya aku menemukan juga. Kamu cantik dan cukup layak menjadi sintren. Kamu belum pernah disentuh laki-laki, kan? Kamu pikir aku apa? Tenang, jawab saja. Sudah disentuh laki-laki belum? Aku bukan gadis murahan sepertimu yang mudah disentuh laki-laki. Tutup mulutmu. Kalau saja kau bukan calon sintren, ku sobek mulutmu. Dengar baik-baik. Untuk menjadi seorang sintren, harus bersih dan masih muda. Dan kamu masih layak untuk menjadi sintren. Aku tidak mau. Tidak ada yang bisa menolak keinginanku. Bagaimana, sayang? Apakah dia pantas untuk menjadi sintren? Iya, Kang. Masih pantas. Bagus. Kalau begitu, aku akan menyiapkan semuanya. Iya, siapkan semuanya, Kang. Kita akan melatih sebelum membawa dia ke pentas. Baik. Kang Warso. Warso? Apakah dia laki-laki selingkuhanmu yang dikatakan Pak Solihun? Iya, dia laki-laki hebat. Calon lurah di desa ini. Dibanding Solihun laki-laki tua itu, aku lebih memilih Kang Warso. Jadi benar kau selingkuh? Kenapa kau tidak mengakuinya ketika Pak Solihun bertanya? Malah seolah-olah kamu benar. Jadi lucu kalau ingat kebodohan laki-laki tua itu. Kamu lihat pisau ini. Kalau kamu tidak percaya denganku, aku akan membuktikan dengan membenamkan pisau ini ke jantungku. Jangan. Iya, aku percaya. Maafkan Akang ya.
Akang sudah menuduhmu. Ya, mungkin kamu benar. Warso itu pura-pura mengakui selingkuh denganmu. Padahal cuma ingin meruntuhkan kasih sayangku padamu. Maafkan Akang ya. Kurang apa perhatianku? Kurang apa kasih sayangku sama Akang? Iya. 5 tahun aku hidup menderita dalam kesulitan ekonomi. Aku jalani dengan ikhlas, Kang. Iya, Nimas, iya. Jadi bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Iya. Akang percaya, Nimas. Akang percaya. Solihun tua tertipu. Sekarang dia sudah tamat, sudah tidak ada. Kamu membunuhnya? Enak saja kamu bicara. Bukan aku pembunuhnya, tapi orang suruhanku. Biadab! Perempuan macam apa kamu ini? Hah? Demi laki-laki, demi jabatan, kau khianati suami yang mencintaimu dengan tulus. Tutup mulutmu. Tidak usah ikut campur dengan urusanku. Sayang, semua sudah siap. Kurung wanita ini di kamar. Ikat tangan dan kakinya, Kang. Iya. Ayo bangun. Lepaskan! Lepaskan tanganku! Jalan. Dit, Dita. Kamu diam. Sebentar lagi aku akan mengujimu. Apakah kamu benar-benar masih suci atau tidak? Jika kamu masih suci, maka kamu layak menjadi sintren. Tapi jika tidak, maka kalian berdua akan menjadi budakku selamanya. Dan kalian tidak akan bisa kembali ke rumah kalian. Aku sudah mengurung temannya di kamar. Bawa dia keluar, Kang. Iya. Baik. Ayo. Cepat. Sekarang diam. Kalau kau ingin selamat dan nasib temanmu tidak ingin seperti si Solihun tua itu, turuti semua perintahku. Kenapa harus aku yang ingin kamu jadi sintren? Heh, aku bilang diam. Mau menuruti perintahku atau tidak? Kang, berdiri di belakangnya. Aku mau menyerapnya Iya. untuk memeriksa kesuciannya. Iya sayang. Awakku kembang Joyo Kusumo, Kang mambu podo turu. Rep sirep jabang bayi, remeng anglungguhi, gedong peteng jerah ati telekem. Rep sirep si jabang bayi, sirep kersaning Gusti. Rebahkan tubuhnya, Kang. Iya. Ya, begitu. Bagus. Masih suci tubuhnya. Sempurna untuk menjadi sinden. Ambil peralatan yang tadi Akang siapkan. Hei, apa itu di lemari? Mayat! Astagfirullahaladzim! Seperti Pak Solihun. Iya, itu saya. Shh, jangan takut. Itu mayat Bapak. Tapi kenapa Bapak masih hidup? Kamu sekarang di antara dua alam. Kenapa kalian Bapak ajak ke sini? Tujuannya agar bisa mengungkap kejadian ini. Kejadian di mana saya terbunuh.
sudah sebulan ini belum bisa diungkap oleh pihak yang berwajib. Benarkah yang membunuh Nyimas istri Bapak? Iya, dia dipengaruhi oleh Warso. Lalu, apakah benar temanku Mayang akan dijadikan sintren? Sintren sekaligus tumbal. Warso harus mempertahankan hartanya dan jabatan yang ingin diraihnya dengan tumbal. Sementara Nyimas istriku mempunyai ilmu hitam yang cukup tinggi. Saya tidak tahu dari mana dia belajar. Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan Mayang, Pak? Satu-satunya cuma membongkar keberadaan rumah yang tak kasat mata ini. Orang-orang biasa tidak akan bisa melihatnya, kecuali orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual yang tinggi. Nah, sekarang keluarlah. Pintu keluar dari area tak kasat mata ini cuma jembatan kecil yang ada di belakang rumah ini. Iya, Pak. Berhati-hatilah. Temukan jembatan itu dekat batu kembar. Sekalipun kau tidak melihatnya, berjalan saja di antara batu kembar itu. Iya, Pak. Iya. Pak Solihun. Aku harus segera keluar dari sini. Pintu ini tidak dikunci dari luar. Mungkin dia lupa. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ini kesempatan aku untuk kabur dari sini. Turun sintren, sintrene midadari, nemu kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembange si Jaya Indra midadari temurunan. Sial, mengganggu konsentrasiku saja. Lihat, Kang, suara apa itu? Iya, apa ya? Jangan-jangan orang yang kamu sekap di kamar itu melarikan diri. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia melarikan diri? Aku sudah mengikatnya dengan kencang. Sudah, dilihat aja dulu. Atau barangkali ada orang lain yang datang. Iya. Aduh, gawat, nggak sengaja gentongnya aku tabrak. Pak Solihun bilang ada batu kembar. Di mana ya? Hah? Itu dia. Kali, kalau aku nyebrang bisa kecebur. Dia melarikan diri. Sayang Nyimas, bantu aku menangkap dia. Aduh, celaka, dia tahu. Sebaiknya aku nekat aja jalan di antara batu kembar ini. Berarti di tengah-tengah apitan batu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bisa. Seperti ada jembatannya. Aku harus cepat. Ya Allah, aku selamat. Sudah siang. Gila, aku harus cari bantuan untuk menolong Mayang. Neng Kandita, Mamang,
Mamang dari tadi teh cari-cari kamu. Sudah hampir sejam. Nah, ini Sherlocknya. Kenapa kamu bisa ada di kebun ini? Mang, kami terjebak di alam tak kasat mata. Oh, Temanku Mayang masih ada di dalam sana, ya di wilayah Allah. ini. Dia mau dijadikan tumbal, Mang. Mamang harus menolongnya. Allah. Sudah. Kamu minggir ya. Mamang mau buka tirai gaibnya dulu. Ya, coba kamu hubungi saja aparat terdekat yang sini. Iya, Mang. Hup. Yeah. Ada yang membuka tirai gaibku, Kang. Cilaka. Aduh, cilaka ini. Itu orang jahatnya. Itu Mang. Warso. Mayang, bangun, May. May. Di mana ini? Udah tenang dulu ya. Kita selamat. Lo udah ada di rumah nyokap gue. Oh ya, syukur. Udah, sekarang minum tehnya ya. Tenangin pikiran lo. Gila banget. Kejadian itu lebih serem dari yang pernah kita alamin. Pulang aja yuk, Dit. Besok ya kita pulangnya. Ntar malam ada pertunjukan sintren. Mau nonton gak? Sintren? Oh enggak mau. Hah? Kok kayak bau kembang ya? KKN di Kampung Misterius episode 3 dipersembahkan oleh Radio Plus, RCTI Plus, dan Katukat Studio.